Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Fayaza dengan NIM 3 digit terakhir 034, mahasiswa dari Program Studi Manajemen Universitas Negeri Surabaya. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga kepatuhan terhadap aspek hukum dan peraturan yang berlaku. Salah satu bentuk kepatuhan tersebut adalah memiliki usaha yang resmi. Pernahkah kita bertanya, mengapa perusahaan-perusahaan besar dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan, dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat? Salah satu alasannya adalah perusahaan tersebut memiliki legalitas usaha yang jelas dan diakui oleh negara. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membahas tentang tata cara pengurusan izin usaha untuk perseroan terbatas atau PT. Sebelum membahas ke proses pengurusannya, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan izin usaha. Izin usaha merupakan bentuk persetujuan atau legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi sebuah perseroan terbatas, izin usaha memiliki peran yang sangat penting. Dengan adanya izin usaha, perusahaan memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Selain itu, legalitas usaha juga meningkatkan kepercayaan pelanggan, investor, mitra bisnis, maupun lembaga keuangan. Bayangkan apabila sebuah perusahaan ingin mengikuti tender proyek, menjalin kerjasama dengan perusahaan lain, atau mengajukan pembiayaan ke bank. Nah, tanpa legalitas yang jelas, pasti peluangnya akan sulit diperoleh. Oleh karena itu, izin usaha dapat dikatakan sebagai salah satu fondasi utama dalam membangun bisnis yang profesional dan berkelanjutan. Setelah memahami pentingnya izin usaha, selanjutnya adalah izin apa saja yang perlu dimiliki oleh sebuah PT. Pada saat ini, pemerintah telah menyederhanakan proses perizinan melalui sistem online single submission atau OSS berbasis risiko. Beberapa dokumen dan perizinan yang umumnya diperlukan dalam pendirian PT antara lain akta pendirian PT yang dibuat oleh notaris, surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, nomor pokok wajib pajak atau NPWP perusahaan, nomor induk berusaha atau NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS, sertifikat standar atau perizinan tambahan lainnya yang disesuaikan dengan bidang usaha dan tingkat risiko kegiatan usaha. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar legalitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya secara resmi. Selanjutnya, bagaimana sih proses pengurusan izin usaha untuk perseroan terbatas? Yang pertama yaitu menentukan nama perusahaan, struktur kepemilikan saham, serta susunan direksi dan komisaris. Yang kedua, membuat akta pendirian PT melalui notaris. Akta ini berisi informasi mengenai identitas perusahaan, tujuan usaha, modal, serta struktur organisasi perusahaan. Lalu yang ketiga, mengajukan pengesahan badan hukum kepada Kementerian Hukum dan HAM. Setelah disetujui, PT secara resmi memperoleh status badan hukum. Selanjutnya, melakukan pendaftaran nomor pokok wajib pajak atau NPWP perusahaan. Lalu melakukan pendaftaran melalui sistem OSS untuk memperoleh nomor induk berusaha atau NIB. Selanjutnya, melengkapi persyaratan tambahan yang mungkin diperlukan sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan, seperti sertifikat standar atau izin khusus lainnya. Setelah seluruh tahapan tersebut selesai, perusahaan telah memiliki legalitas yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat sebuah contoh sederhana. Misalkan terdapat dua orang pengusaha muda yang ingin mendirikan perusahaan jasa digital marketing. Mereka memiliki calon klien dan berencana menawarkan layanan kepada perusahaan-perusahaan besar. Namun ketika melakukan penawaran kerjasama, beberapa calon klien meminta dokumen legalitas perusahaan sebagai syarat administrasi. Pada saat itu, perusahaan belum memiliki badan hukum atau izin usaha yang lengkap. Menyadari pentingnya legalitas usaha, mereka kemudian mendirikan perseroan terbatas melalui notaris, memperoleh pengesahan badan hukum, mengurus NPWP perusahaan, dan mendaftarkan perusahaan melalui OSS untuk mendapatkan NIB. Setelah seluruh dokumen legalitas dimiliki, perusahaan mereka menjadi lebih dipercaya oleh calon klien. Bahkan mereka memperoleh kesempatan untuk mengikuti proyek yang sebelumnya tidak dapat diakses karena belum memiliki legalitas usaha. Nah, dari contoh tersebut,
Dapat kita lihat bahwa legalitas usaha bukan hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga dapat membuka peluang bisnis yang lebih luas. Dapat disimpulkan bahwa izin usaha merupakan aspek yang sangat penting dalam pendirian pengelolaan perseroan terbatas. Dengan memiliki legalitas usaha yang lengkap, perusahaan memperoleh perlindungan hukum, meningkatkan kredibilitas di mata pelanggan dan mitra bisnis, mempermudah akses terhadap pembiayaan, serta membuka peluang kerjasama dan pengembangan usaha yang lebih besar. Di era digital seperti saat ini, proses perizinan juga semakin mudah karena dilakukan melalui sistem OSS yang terintegrasi secara online. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha yang ingin mendirikan dan mengembangkan perseroan terbatas sebaiknya bahwa seluruh proses legalitas dan perizinan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pemaparan mengenai tata cara pengurusan izin usaha perseroan terbatas. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.